Saudara, rencana dibukanya sekolah tatap muka mulai Juli 2021 mendatang harus diwaspadai. Hal ini karena selama uji coba pembelajaran langsung yang kini tengah berlangsung di beberapa wilayah menimbulkan klaster baru COVID-19 yang menginfeksi siswa dan juga tenaga pendidik. Mendikbudristek Nadiem Makarim tetap bersikeras akan menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka di semua sekolah mulai bulan Juli 2021. Padahal, di sejumlah daerah, saat uji coba pembelajaran tatap muka, terdapat temuan siswa dan tenaga pendidik yang terinfeksi COVID-19. Namun Nadiem tetap berkeras, sekolah tatap muka harus segera digelar secara menyeluruh pada Juli mendatang. Hal ini mengacu pada tempat-tempat lain seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran yang sudah dibuka kembali. Terlebih, masa depan Indonesia sangat bergantung pada sumber daya manusia. Namun kita juga perlu mengingat resiko-resiko yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK jika kita tidak segera memulai PTM terbatas. Kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM-nya, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi. Sekolah tatap muka terbatas yang sudah dilakukan di beberapa daerah bahkan sempat menimbulkan klaster baru COVID-19. Usai uji coba sekolah tatap muka, SMA 4 Negeri di Pekalongan, Jawa Tengah ditutup karena 37 tenaga pendidik terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini berawal dari seorang guru yang sakit tetapi tetap berangkat ke sekolah. Setelah dites usap, guru itu dinyatakan positif corona. Masih mau di tracing ya, Ini kondisinya karena kemarin masih sudah dikunjungi katanya ke rumah masing-masing, tapi hari ini mungkin tidak lanjut. Di Cimahi, Jawa Barat, kegiatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka ditunda setelah ada 11 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Ke-11 orang ini terdiri dari 5 siswa sekolah dasar, 3 siswa sekolah menengah pertama, dan 3 orang guru. Di Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi belum mengizinkan sekolah tatap muka dibuka karena pandemi COVID-19 di Sumut belum dapat dikendalikan. Sekolah tatap muka dikhawatirkan menimbulkan klaster COVID-19 baru dan siswa bisa menjadi korban. Sekolah tatap muka di Sumut baru akan digelar jika angka penularan COVID-19 sudah turun. Epidemiolog Universitas Airlangga Windu Purnomo menyatakan, pembukaan sekolah tatap muka pada bulan Juli atau sekitar 1,5 bulan usai libur Lebaran bukan langkah tepat. Meski harus diakui, konsekuensi pendidikan jarak jauh mengakibatkan timbulnya risiko learning loss atau hilangnya minat belajar pada siswa karena kurangnya interaksi pembelajaran langsung dengan guru. Dibuka kan pertengahan Juli ya. Itu memang keadaannya seperti sekarang atau mungkin lebih parah dari sekarang ya, harusnya ditunda. Ya, kecuali daerah yang memang baik ya, jadi mungkin ada provinsi atau kabupaten kota yang baik ya. Cuma sekarang pengertian baik itu apa? Karena kita ini terus terang saja selama testing dan tracing lemah ya, jangan-jangan yang dikatakan baik dalam arti hijau itu hijaunya hijau semangka. Ya, atau kalau kuning delima gitu ya, dari luarnya kuning dalamnya merah. Di Kabupaten Lebak, Banten, Dinas Pendidikan mencatat sedikitnya 415 siswa menengah pertama putus sekolah selama pandemi karena ragam alasan, yakni bekerja karena kesulitan ekonomi, menikah, hingga malas sekolah. Selain itu, sebanyak 3.869 siswa diketahui tidak aktif mengikuti pembelajaran secara daring karena keterbatasan gawai dan akses internet hingga malas belajar. Namun harus diingat, walau ada pembatasan di sekolah, anak masih mungkin tertular COVID-19 bila ada mobilitas dan interaksi dengan orang lain. Positivity rate atau tingkat penularan Indonesia yang masih tinggi membuat pembukaan sekolah tatap muka masih belum aman. Tim Liputan, Kompas TV.